Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keselamatan dan keamanan kerja atau laboratory safety atau K3, keselamatan dan keamanan kerja, keselamatan dan keamanan kerja atau laboratory safety atau K3. Keselamatan kerja, keselamatan kerja, pengertian selamat berarti kita tidak mengalami gangguan, tidak mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu pengertian selamat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, keselamatan kerja atau K3 ini memerlukan perhatian yang sangat khusus karena berdasarkan hasil penelitian bahwa kecelakaan kerja di laboratorium ini menunjukkan angka yang sangat besar, yaitu di mana terjadi kecelakaan kerja sebesar 9 orang per hari. Oleh sebab itu, keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja atau K3 itu harusnya dilaksanakan atau diikuti oleh semua orang yang ada di laboratorium. Keselamatan kerja adalah keselamatan bertalian atau berkaitan dengan mesin atau pesawat atau alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja memiliki sifat yang sasarannya lingkungan kerja dan bersifat teknik. Kemudian pengertian sehat senantiasa digambarkan suatu kondisi fisik, kondisi tubuh kita, mental ataupun sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan menunjukkan kemampuan untuk berintegrasi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Itu sehat. Sedangkan kesehatan kerja sendiri adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja beserta memperoleh derajat-derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik ataupun mental maupun sosial, dengan usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum. Nah, kemudian tahap selanjutnya di sini ada yang disebut dengan laboratorium. Nah, laboratorium ini tempat kita melakukan praktikum. Kemudian ada bahan kimia, bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum. Kemudian alat yang digunakan dalam praktikum yang digunakan di lab laboratorium. Oke. Contoh bahan kimianya ada air, asam sulfat, NaOH, cuka. Nah, itu termasuk bahan kimia. Nah, sedangkan alat misalkan gelas kimia, gelas ukur, timbangan atau neraca. Nah, itu yang kita sebut dengan alat. Nah, pada umumnya kecelakaan kerja penyebab utamanya adalah kelalaian atau kecerobohan dari si pekerja itu sendiri. Oleh sebab itu harus dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dengan bagaimana? Dengan cara yaitu membina dan mengembangkan kesadaran atau attitude akan pentingnya kesehatan, keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3 yang ada di laboratorium. Selanjutnya ada keselamatan kerja. Nah, berarti kita selamat, baik diri kita ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, kita lihat ke sini ada peraturan keselamatan kerjanya. Tujuan peraturan keselamatan kerja dimasukkan untuk menjamin yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan dan keselamatan dan kesejahteraan orang yang ada di laboratorium. Yang kedua, mencegah orang lain terkena risiko pekerjaan yang ada di laboratorium yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan akibat
kegiatan yang ada di laboratorium. Yang ketiga, bisa mengontrol penyimpanan maupun penggunaan bahan yang mudah terbakar, mudah meledak ataupun yang beracun. Keempat, mengontrol pelepasan bahan berbahaya ataupun gas ataupun zat berbau ke udara sehingga tidak menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sedangkan aturan umumnya kita bisa lihat seperti ini. Aturan umum di dalam laboratorium, yang pertama, orang yang tidak berkepentingan itu dilarang masuk untuk mencegah hal yang tidak inginkan. Yang kedua, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui bahayanya alat-alatnya dan cara menggunakannya. Yang ketiga, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. Jadi kita tahu pemadam di mana, colokannya di mana. Harus tahu terlebih dahulu di laboratorium itu seperti apa. Oke. Kita lihat ini gambarnya. Lab safety ini biasanya yang pertama, kenali bahan dengan baca dan memahami MSDS. MSDS ini adalah Material Safety Data Sheet. MSDS ini adalah data-data yang lembar data yang menunjukkan keamanan materi yang ada di dalam laboratorium. Yang kedua, kita gunakan peralatan yang lengkap. Di sini goggle atau kacamata, sarung tangan, gloves, kemudian ada jas lab. Yang ketiga, kita lihat, kemudian harus mendengarkan atau memahami dan mengikuti arahan yang diberikan oleh yang lebih mengerti. Di sini bisa praktikumnya, berarti laborannya ataupun gurunya kalau untuk pelajaran kita. Yang keempat, bekerja dengan sabar dan berhati-hati, tidak terburu-buru. Kemudian yang kelima, laporkan jika terjadi masalah. Jangan lupa, keenam, selesai kita bersihkan. Dan ketujuh, jangan lupa cuci tangan. Dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, lihat, tidak boleh bercanda. Nanti kalau di laboratorium kalian tidak boleh bercanda, karena di situ selain bahan-bahan berbahaya juga alat-alat lab di laboratorium juga berbahaya, juga harganya tidak murah. Yang kedua, jangan makan minum. Nah, di laboratorium itu aturannya tidak boleh membawa makanan atau minuman, karena di situ banyak zat yang berbahaya, bisa terserap oleh makanan kita. Dan jangan lupa juga tidak mencuci tangan. Jadi harus selalu mencuci tangan. Tadi boleh dibaca sendiri. Nah, kemudian ada pakaian laboratorium. Nah, pakaian laboratorium itu standar. Ya. Kalau di laboratorium untuk yang perempuan terutama tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Terus tidak boleh membawa perhiasan yang bisa rusak oleh zat kimia atau bahan kimia. Kemudian sepatu safety-nya harus yang tertutup, tidak boleh terbuka, tidak boleh menggunakan sepatu licin ataupun sepatu berhak tinggi, tapi digunakan adalah sepatu safety. Kalau kemudian untuk rambut, pria pun wanita kalau di laboratorium rambutnya harus diikat. Kemudian yang ketiga, harus menggunakan jas atau baju jas praktikum, sarung tangan atau gloves, kemudian juga menggunakan kacamata. Kemudian hal umum yang harus diperhatikan, pertama, hindari kontak langsung dengan bahan kimia, hindari menghirup langsung uap bahan kimia, dilarang mencicipi, jadi tidak boleh mencicipi bahan kimia. Kemudian juga tidak boleh mengenakan langsung atau meneteskan di kulit kita, karena bisa menyebabkan iritasi, bisa pedih, gatal, juga bisa menyebabkan luka. Bagaimana memindahkan bahan kimia? Nah, ini silahkan nanti kalian baca sendiri bagaimana caranya. Ini kita lihat, seorang laboran dalam memindahkan bahan kimia harus baca terlebih dahulu
labelnya. Jangan sampai salah membaca label ya di MSDS-nya, bagaimana cara memindahkannya. Kemudian pindahkan sesuai jumlah yang hanya diperlukan, tidak boleh sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan, dan yang keempat, jangan lupa dikembalikan ke tempat semula supaya menghindari terjadi kontaminasi atau juga pemborosan. Yang harus perhatikan, ini tutup botol dibuka dengan cara dipegang dan seterusnya, nanti dibaca sendiri. Ini untuk yang ini untuk zat cair. Kalau untuk zat padat, kita harus lakukan ya, gunakan spatula. Ya, ini juga sama, tidak boleh berlebihan. Kemudian gunakan alat supaya tidak terjadi kontaminasi. Kemudian ini ada cara pemanasannya. Oke. Cara memanaskannya. Nah, peralatannya ini semua nanti silahkan kalian baca. Oke. Nah, ini pembuangan limbah. Kan di laboratorium kimia kita juga pasti ada limbahnya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, limbah kimia tidak boleh masuk ke lingkungan, buang pada tempat yang sediakan. Kemudian ada aturan-aturan limbah organik dibuang terpisah sehingga bisa kita daur ulang. Kalau limbah padat itu dibuang tempat khusus, bisa dibakar, yang tidak berbahaya boleh langsung dibuang. Terus diajarkan dengan air yang sangat banyak, dibuang setelah pengapatan selesai. Limbah cair yang tidak berbahaya beracun dikumpulkan pada botol dan diberi label yang jelas. Jadi ada labelnya. Bagaimana kalau kita terkena bahan kimia? Hal-hal yang harus diperhatikan adalah seperti ini. Don't be panic. Kemudian minta bantuan yang rekan terdekat kita. Kemudian bersihkannya melalui kotak langsung. Kemudian kita bilas dengan air bersih. Bilas dengan air yang mengalir. Kalau kena kulit jangan digaruk, karena nanti digaruk dia akan semakin melebar. Kemudian kita harus bawa korban di luar dari laboratorium supaya mendapatkan oksigen sebanyak-banyaknya. Jika mengkhawatirkan, hubungi tenaga kesehatan. Selanjutnya, bagaimana terjadi kebakaran? Sama, hal yang pertama adalah jangan panik. Kemudian bunyikan alarm tanda bahaya. Kemudian kita lihat kebakarannya seperti apa. Dia terbakar kelas apa? Kelas A, B, atau C. Jadi seperti itu. Kemudian hindari menghirup asap secara langsung. Kita gunakan masker ataupun tutup hidung. Kemudian tutup pintu membuat api besar, artinya kita tutup ininya. Kemudian cari alat APAR, alat pemadam api ringan. Kita lihat kalau kita merasa tidak sanggup memadamkannya, kita harus cari bantu telepon pemadam kebakaran. Kemudian ini ada gambar-gambar di MSDS, itu ada gambar ini berarti animal hazard, ini berbahaya bagi binatang. Ini benda tajam, artinya di sini bisa berbahaya karena dia tajam. Hazard ini bahaya karena dia menimbulkan panas. Ini bahaya bahan-bahan kaca. Kalau ini bahaya bahan kimia, ini bahaya untuk listrik, bahaya mata dan wajah, ini bahaya kebakaran. Ini bahaya bagi lingkungan, ini bahaya radiasi, ini juga bahaya radioaktif. Oh, ini bahaya laser, ini bahaya radioaktif, dan ini bahaya ledakan. Kemudian ini ada juga simbol-simbol yang ada di biasanya ada di botol-botol obat, botol. Nah, ini pengertiannya ini sudah kita pelajari di SMP kelas 8 ataupun kelas 9. Kelas 8 atau kelas 7 kalau nggak salah. Ini yang pertama korosif, artinya bahan yang dapat merusak jaringan itu menyebabkan arah, gitu ya. Kemudian toksik, beracun, iritasi.
Kemudian ada radioaktif, mudah meledak, ini gambarnya. Nah, ini juga sama simbolnya. Ya, bisa lihat seperti ini mudah terbakar, mudah meledak, korosif, ini beracun, penyebab iritasi, radioaktif, sama seperti yang tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja di laboratorium atau laboratorium safety yang harus kita pahami. Oke, sampai situ dulu yang perlu Bapak jelaskan. Lebih dan kurangnya silahkan dipahami. Nanti akan Bapak berikan tugas selanjutnya.